Kabut turun sejak sore, pekat dan berat seperti kapas lembab yang menggantung di antara batang-batang bambu. Jalan tanah yang berliku di lembah itu nyaris tak terlihat. Di kejauhan, suara gamelan samar terdengar, pelan, ganjil, dan entah dari mana asalnya. Seperti suara yang datang bukan dari dunia manusia. Kakek Rahman menghentikan langkahnya sejenak, menatap ke depan dengan pandangan teduh. Tongkat kayu di tangannya menancap ke tanah liat yang basah. Di sampingnya, Nenek Salma menggigil kecil sambil menggenggam buntalan kain berisi pakaian dan mushaf tua yang selalu ia bawa. Tempatnya sepi. Kanda, bisik Nenek Salma pelan. Benarkah di sini kita akan tinggal? Kakek Rahman tersenyum samar, keriput di wajahnya tampak jelas diterpa kabut. Dimanapun bumi dipijak, disitulah rumah kita, Salma. Selama kita masih bisa sujud, maka tempat ini cukup. Ia melangkah lagi, menuruni jalan kecil menuju area lapang di tepi hutan. Di sana, tampak hamparan tanah kosong dengan sungai kecil yang mengalir tenang di sisinya. Suara jangkrik bercampur dengan desir air menciptakan ketenangan aneh. Tenang, tapi mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang bilang tempat ini angker, gumam seorang pemuda yang tiba-tiba lewat di jalan setapak, membawa karung padi di bahunya. Tatapannya tajam dan waspada. Sudah puluhan tahun tak ada yang berani tinggal di pinggir hutan itu. Kakek Rahman menatapnya lembut. Angker bagi yang tak mengenal siapa pemilik seluruh alam, nak. Pemuda itu terdiam sesaat, lalu melangkah cepat pergi tanpa menoleh lagi. Sore itu, kakek Rahman mulai menancapkan tiang pertama gubuk sederhana. Dari batang-batang bambu dan daun rumbia, ia dan Nenek Salma membangun tempat berteduh kecil, cukup untuk dua orang tua yang ingin beristirahat dari kerasnya dunia. Malamnya, angin berhembus aneh. Dari balik pepohonan terdengar sayup-sayup bisikan, terlalu pelan untuk dimengerti, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk meremang. Nenek Salma menutup pintu gubuk dengan cepat. Kanda, aku merasa ada yang memperhatikan kita, katanya lirih. Kakek Rahman hanya tersenyum, lalu duduk di tikar usang, membuka Al-Quran yang ia simpan dalam kain putih. Biarkan mereka tahu bahwa kita datang bukan untuk memusik, tapi untuk beribadah. Semoga Allah melindungi. Ia mulai melantunkan ayat-ayat pendek. Suaranya berat tapi menenangkan, seperti aliran air yang menabrak batu sungai. Namun di luar, kabut kian menebal. Dari sela pepohonan, tampak cahaya kecil berkelebat cepat, seperti mata yang menatap dari kegelapan. Malam itu panjang. Dan bagi penduduk kampung gelap, kabar tersebar cepat. Ada dua orang tua asing yang berani tinggal di tanah larangan. Keesokan paginya, ketika matahari muncul di balik kabut, beberapa warga berdiri jauh di jalan setapak, mengintip dari balik semak. Mereka melihat gubuk kecil itu berdiri kokoh, dengan kakek tua yang sedang menggali parit kecil di sampingnya. Orang tua itu sinting, kata seorang wanita berambut kusut. Tempat itu tempat bersemayamnya penunggu sungai. Kalau mereka mati, jangan salahkan siapapun, sambung yang lain. Namun, alih-alih pergi, kakek Rahman justru semakin sibuk menata halaman kecil di depan gubuk. Ia menyiapkan batu bata seadanya dan menandai arah kiblat dengan kompas tua yang dibawanya. Biar nanti ada tempat bersujud, katanya pada Nenek Salma. Di sore hari, suara azan pertama kali menggema di kampung gelap. Suara yang kecil, lirih, namun menembus kabut tebal dan masuk ke setiap celah rumah penduduk. Beberapa warga terbangun dari tidur siang mereka, merasa jantung berdebar tanpa sebab. Dupa di altar rumah tiba-tiba padam sendiri. Mbah Jantur, dukun tertua kampung, mendadak bangun dari tidurnya di bel bambu. Matanya terbuka lebar, pupilnya mengecil seperti ular. Ia bisa merasakan energi baru yang menembus tanah dan udara. Cahaya itu datang dari tepi sungai, gumamnya dingin. Akan merusak keseimbangan kampung ini. Ia menatap ke arah hutan dengan mata berkilat merah samar. Dan malam itu, suara gamelan yang biasanya terdengar lembut berubah sumbang, seperti seseorang sedang menabuh dengan kemarahan. Udara menjadi lebih berat. Seekor anjing menyala ke arah gubuk tua,
lalu melolong panjang sebelum lari terbirit-birit ke dalam gelap. Kampung gelap mulai bergetar. Dan dua orang tua yang hanya ingin mencari kedamaian, baru saja mengetuk pintu dunia yang tidak seharusnya dibuka. 3 hari setelah azan pertama menggema di lembah itu, udara di kampung gelap berubah. Kabut yang biasanya turun hanya di malam hari, kini menggantung sejak pagi. Pohon-pohon kelapa tampak bergetar seperti sedang berbisik, dan burung gagak terbang melingkar di atas gubuk kakek Rahman. Namun di tengah suasana yang menekan itu, gubuk bambu kecil tetap berdiri dengan tenang. Di depannya, kini mulai tampak sebuah bangunan sederhana dari papan kayu dan anyaman bambu. Atapnya terbuat dari daun rumbia, dengan satu tiang tinggi di depan, tempat azan dikumandangkan. Itulah langgar pertama di kampung gelap. Nenek Salmah duduk di serambi, menumbuk padi sambil bersenandung pelan, suaranya lembut dan menenangkan. Sementara kakek Rahman mengukur lantai bambu dengan benang, memastikan arah kiblat tetap tepat. Walau kecil, katanya pelan, biarlah tempat ini menjadi saksi bahwa masih ada yang mau bersujud di tanah ini. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Sore itu, 3 orang pemuda datang ke tepi sungai. Mereka berdiri agak jauh dari langgar, tapi pandangan mereka penuh sinis. Yang paling muda, berambut gondrong, melempar batu kecil ke arah papan langgar. Batu itu mengenai tiang, menimbulkan suara keras yang memecah keheningan. Kubilang juga, orang tua itu keras kepala, kata satu dari mereka. Sudah dibilang, tanah itu bukan tempat orang biasa. Dengar kata orang tua-tua, sambung yang lain, penunggu sungai marah kalau di situ dipakai buat sembahyang. Mereka tertawa kecil. Tapi tawa itu mendadak terhenti. Dari dalam langgar, terdengar suara ayat suci yang dibacakan perlahan. Suara itu lembut, tapi entah mengapa membuat dada mereka terasa sesak. Angin tiba-tiba berembus dingin, membawa aroma melati dan sesuatu yang getir, seperti darah yang mengering. Salah satu pemuda berusaha bicara, tapi lidahnya keluh. Ia merasa seolah ada yang menatap dari belakangnya. Saat menoleh, ia melihat bayangan hitam di tepi sungai. Berdiri dia menatapnya dengan mata menyala merah. Mereka bertiga langsung lari ketakutan tanpa menoleh lagi. Kakek Rahman hanya menghela napas dari dalam langgar, menutup musyafnya pelan. Setiap kampung ada ujiannya, katanya lirih. Dan ujian terbesar adalah ketakutan yang mereka pelihara sendiri. Menjelang malam, kabut turun lagi. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Suara gamelan yang biasanya terdengar lembut berubah menjadi cepat dan patah-patah, seperti gending perang. Lampu-lampu minyak di rumah warga padam bersamaan. Dan di tengah kegelapan itu, azan Isya berkumandang dari langgar bambu. Suara itu menggema, menembus kabut, memantul di tebing dan pohon. Warga kampung menutup telinga, beberapa merasa pusing, sebagian lagi menunduk ketakutan. Mbah Jantur, sang dukun tertua, menyalakan dupa di rumahnya yang penuh tengkorak burung dan kain kuning. Raut wajahnya tegang. Ia menatap asap dupa yang berputar aneh di udara, membentuk wajah manusia yang tersenyum samar. Dia sudah mulai mengubah udara kampung ini, gumamnya. Kalau dibiarkan, penjaga-penjaga lama akan terusir. Seorang perempuan tua yang duduk di depannya gemetar. Apakah tidak bisa kau hentikan, Mbah? Bisa, jawabnya datar. Tapi bukan dengan tangan manusia. Ia menaburkan garam hitam ke bara dupa, dan seketika api menyala biru. Bayangan menyerupai tangan muncul dari asap itu, bergerak ke arah jendela yang terbuka. Pergilah, bisik Mbah Jantur. Usir mereka sebelum cahaya itu jadi semakin kuat. Di langgar, kakek Rahman tengah duduk bersila. Di hadapannya, Nenek Salmah sedang merapikan sajadah. Namun tiba-tiba, angin dingin menerpa dari celah bambu. Lampu minyak bergoyang keras, lalu padam. Suara langkah kaki terdengar di luar, berat dan lambat, seperti sesuatu menyeret dirinya di tanah basah. Kanda, bisik Nenek Salmah, wajahnya pucat. Ada yang datang. Kakek Rahman berdiri perlahan. Jangan takut, Salmah.
bacalah doa, dan tetaplah di tempatmu." Ia membuka pintu langgar, dan di depan sana terlihat bayangan besar setinggi 2 meter, hitam legam, matanya seperti bara. Dari mulutnya keluar suara gemuruh rendah, antara marah dan kesakitan. Angin berputar di sekeliling langgar, mengangkat daun-daun kering hingga membentuk pusaran. Namun kakek Rahman tidak mundur. Ia mengangkat tangan dan membaca ayat kursi dengan tenang. Suaranya jelas dan bergetar di udara. Setiap kata yang terucap membuat bayangan itu mundur sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya sosok itu meledak menjadi kepulan asap hitam dan hilang tanpa suara. Sunyi. Hanya terdengar desir sungai dan napas berat Nenek Salmah yang masih bergetar. Kakek Rahman menatap langit malam yang diselimuti kabut. "Subhanallah, ini baru awalnya, Salmah. Kampung ini sedang tidur panjang dalam gelap. Tapi cahaya akan datang, biiznillah." Nenek Salmah menatapnya dengan mata berkaca. "Apakah mereka akan membiarkan kita, Kanda?" Kakek Rahman tersenyum tipis. "Selama kita membawa kalimat la ilaha illallah, kegelapan akan selalu mencoba menantang. Tapi cahaya selalu menang pada akhirnya." Malam itu, langgar kecil itu tetap berdiri tegak di tengah kabut, diterangi satu lampu minyak yang menyala kembali dengan sendirinya. Dan dari kejauhan, Mbah Jantur memandang dengan wajah tegang, menyadari satu hal. Orang tua itu bukan orang sembarangan. Langit kampung gelap sejak pagi diselimuti awan kelabu. Udara lembab menekan, seolah-olah matahari enggan menampakkan diri. Warga kampung menatap ke arah gubuk bambu di tepi sungai dengan pandangan penuh curiga. Sejak orang tua itu datang, kampung ini tak pernah tenang, gumam seorang lelaki parubaya di warung kopi. Asap dupa sering mati sendiri. Penjaga hutan tak lagi mau muncul. "Kau tahu apa artinya itu?" "Artinya roh penjaga marah," sahut seorang lagi dengan nada yakin. Orang tua itu membawa doa-doa yang mengusir mereka. Di sudut warung, Mbah Jantur duduk dengan tongkat hitamnya. Wajahnya pucat, matanya redup namun tajam menatap ke arah sungai. "Aku sudah bilang," katanya lirih, "cahaya dan kegelapan tak bisa hidup berdampingan. Jika tak segera kita hentikan, seluruh kekuatan leluhur kampung akan sirna." Semua yang duduk di sana terdiam. Di luar, kabut mulai turun, meski matahari belum sepenuhnya terbenam. Sementara itu di gubuk kecilnya, kakek Rahman sedang memperbaiki atap langgar yang bocor. Angin lembab membawa aroma lumpur dan dedaunan busuk dari arah hutan. Nenek Salmah menyiapkan air minum hangat sambil melirik keluar jendela. Ia bisa merasakan ada mata-mata yang memperhatikan dari balik pepohonan. "Sepertinya mereka makin membenci kita, Kanda," ucapnya pelan. Kakek Rahman tersenyum tenang. "Kebencian lahir dari ketakutan, Salmah. Mereka takut pada cahaya yang belum mereka kenal." Ia berhenti sejenak, menatap ke arah bukit di kejauhan. "Kelak, bila satu saja dari mereka mau datang bersujud bersama kita, maka kegelapan kampung ini akan mulai retak. Namun malam itu, bukan cahaya yang datang, melainkan amarah." Langit mendadak mendung tanpa hujan. Suara hewan malam menghilang, digantikan bisikan-bisikan samar di antara desiran bambu. Nenek Salmah baru saja selesai berwudu ketika tiba-tiba terdengar suara benda keras menghantam dinding langgar. "Brak!" Nenek menjerit pelan, menjatuhkan gayung dari tangannya. Kakek Rahman segera keluar, menatap sekeliling dengan tatapan tenang namun waspada. Di depan langgar, berserakan batu dan kotoran hewan. Di antara kabut, ia melihat bayangan 3 orang berdiri di kejauhan, menatap dari balik pohon. "Pergi dari kampung ini," teriak salah satu dari mereka. "Kau membuat roh leluhur kami marah." Kakek Rahman hanya diam. Suaranya tenang ketika ia menjawab, "Roh yang kalian puja hanyalah makhluk ciptaan, seperti kita. Mengapa kalian tak takut kepada Sang Pencipta? Jangan ajari kami, orang tua," bentak yang lain. "Kampung ini sudah damai sebelum kau datang." Mereka pun melempar batu lagi. Satu batu besar hampir mengenai Nenek Salmah,
namun tiba-tiba berhenti di udara, seolah menabrak sesuatu yang tak terlihat, lalu jatuh pelan ke tanah. Ketiga orang itu terdiam, wajah mereka pucat. Dari arah langgar, angin berembus lembut, membawa suara bacaan ayat suci yang lirih tapi menusuk ke dada. Tanah di sekitar mereka terasa bergetar ringan. Bambu-bambu di tepi sungai bergoyang sendiri, padahal tak ada angin. Salah satu dari mereka berteriak ketakutan dan lari terbirit-birit, diikuti dua lainnya yang tak berani menoleh lagi. Malam itu, tak ada yang berani keluar rumah. Tapi kabar segera menyebar, kakek itu melawan serangan gaib. Sebagian warga ketakutan, sebagian lainnya marah karena merasa kekuatan leluhur mereka dilecehkan. Mbah Jantur tak tinggal diam. Ia mengumpulkan para dukun di rumah panggung tuanya, menyalakan dupa dan menggambar lingkaran hitam di lantai. Dia bukan orang biasa, ujar seorang dukun muda. Bacaan ayatnya bisa membakar asap ritualku dari jarak jauh. Mbah Jantur menatap api dupa yang bergetar. Kalau begitu, kita tidak melawannya sebagai manusia. Kita panggil yang lebih tua dari manusia. Ia mencelupkan jari ke dalam kendi berisi darah ayam hitam, menorehkan simbol di dinding bambu. Jika cahaya datang dari langit, bisiknya, maka kegelapan akan bangkit dari tanah. Api dupa menyala biru, lalu hijau, lalu merah menyala seperti darah. Dari dasar lantai, muncul suara geraman rendah, panjang dan berat, seperti sesuatu yang lama terkubur kini mulai menggeliat. Sementara itu di langgar, kakek Rahman dan nenek Salma selesai menunaikan sholat malam. Langit di atas mereka tak lagi hitam, melainkan berwarna kelabu keunguan. Angin membawa aroma kemenyan dari arah kampung. Nenek Salma menatap suaminya, wajahnya cemas. Mereka akan menyerang lagi, Kanda. Kakek Rahman menutup mushaf, lalu berkata lirih. Mereka sudah lama terikat oleh bayang-bayang. Dan bila bayang-bayang merasa terusir oleh cahaya, maka ia akan mencoba menelan sumbernya. Ia berdiri, menatap ke arah kampung yang diselimuti kabut. Biarlah mereka datang. Biar mereka tahu perbedaan antara kekuatan dan keyakinan. Kabut malam itu semakin tebal. Di kejauhan, anjing-anjing melolong panjang, lalu sunyi. Langgar kecil itu berdiri di tengah kegelapan, diterangi hanya oleh cahaya lampu minyak yang redup, dan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah cahaya lembut yang menolak pada meski kegelapan terus menekan. Dan di bawah tanah, sesuatu sudah mulai bergerak. Malam itu, langit kampung gelap tampak aneh. Awan hitam berputar di atas bukit seperti pusaran asap besar, menelan cahaya bulan hingga lenyap. Angin berhenti berembus, membuat udara menjadi mati. Dari setiap rumah, warga menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Mereka tahu malam itu bukan malam biasa. Mbah Jantur telah bersiap sejak senja. Di rumah panggungnya yang remang, ia duduk di tengah lingkaran garam hitam dan dupa tebal. Di sekelilingnya, 5 dukun lain berjongkok, masing-masing memegang kendi tanah yang diisi darah ayam jantan hitam. Ritual ini hanya dilakukan bila kampung terancam. Dan kali ini, yang dianggap ancaman bukan makhluk halus, melainkan seorang manusia yang membawa cahaya. Roh penjaga kampung, dengarlah panggilan kami, gumam Mbah Jantur dengan suara serak. Ia menabur bunga setaman ke dalam api dupa yang menyala merah. Asapnya berputar, membentuk pusaran hitam yang berbau anyir. Orang itu telah mengusik keseimbangan, mengusir kalian dari tempatnya. Kini saatnya kalian kembali dan menelan sumber cahayanya. Suara dari dalam kendi menjawab, bukan suara manusia. Dalam bahasa tua yang bahkan para dukun muda tak sepenuhnya pahami, terdengar bisikan yang memecah udara seperti cakaran besi di batu. Api dupa padam seketika. Dan dari bayang-bayang dinding, tangan-tangan hitam mulai merayap keluar. Di langgar kecil di tepi sungai, kakek Rahman duduk bersila, membaca surah Al-Baqarah. Suara lembutnya menembus udara malam, membuat angin bergetar. Nenek Salma di sampingnya menatap lampu minyak yang tiba-tiba berkedip lemah. Kanda, suasananya tidak seperti biasanya. Kakek Rahman berhenti sejenak, memejamkan mata. Benar.
Mereka sudah mulai memanggil sesuatu yang seharusnya tetap terkunci di bumi. Angin datang tiba-tiba, dingin seperti es. Daun-daun bambu bergetar, dan suara gemuruh pelan terdengar dari arah hutan. Langgar itu berguncang seolah diterpa badai, padahal tak ada angin yang nyata. Nenek Salmah menggenggam tasbihnya erat-erat, sementara kakek Rahman berdiri, menatap keluar jendela. Dari balik kabut, muncul bayangan tinggi, hitam legam, tubuhnya kurus panjang seperti batang pohon, matanya merah menyala. Jumlahnya banyak. Puluhan. Mereka melangkah pelan, menyeret kaki di tanah, menuju langgar dengan suara seret dan desis panjang. Nenek Salmah berbisik, "Astagfirullah, apa itu, Kanda?" "Makhluk-makhluk yang dikirim untuk menguji iman kita," jawab kakek Rahman tenang. "Bacalah doa, Salmah. Jangan takut." Makhluk-makhluk itu mengepung langgar. Cahaya lampu minyak padam seketika, hanya tersisa cahaya bulan yang samar menembus kabut. Suara bisikan menggema dari segala arah, bercampur dengan tawa lirih yang tak manusiawi. Salah satu bayangan menembus dinding bambu dan muncul di dalam langgar. Tubuhnya seperti asap yang membentuk wajah manusia setengah hancur, dengan suara bergaung seperti dari dalam sumur. "Pergi dari sini, orang tua, ini tanah kami." Kakek Rahman menatap makhluk itu, lalu mengangkat tangan. Dengan suara mantap, ia mengucap, "A'dzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Begitu ayat itu keluar dari lisannya, bayangan itu menjerit, suara melengking panjang, membuat langit bergetar. Tubuh hitamnya terbelah dua dan menghilang seperti terbakar dari dalam. Namun dari luar, suara-suara lain semakin banyak. Bayangan demi bayangan mulai menghantam langgar, seolah mencoba menerobos masuk. Atap rumbia beterbangan. Tanah bergetar. Sungai di samping gubuk bergolak seperti air mendidih. Kakek Rahman membuka Al-Quran, suaranya semakin keras, membaca surah Al-Baqarah ayat demi ayat. Suara itu tak hanya terdengar, tapi terasa, menembus udara dan menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Setiap ayat yang keluar menimbulkan cahaya lembut dari tubuhnya, menyinari langgar kecil itu hingga tampak bagaikan menara cahaya di tengah kabut. Satu persatu, makhluk-makhluk itu menjerit dan meleleh seperti lilin, berubah menjadi asap tipis yang tertiup angin. Di rumah Mbah Jantur, ritual berubah menjadi kacau. Lantai bergetar, kendi tanah pecah satu persatu. Dukun-dukun muda berteriak ketakutan, karena dari mata mereka keluar darah, dan dari telinga terdengar dengungan keras. Mbah Jantur berusaha berdiri, tapi tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ia menatap ke arah sungai, melihat cahaya putih menyala terang dari kejauhan. Wajahnya menegang, mulutnya bergetar hebat. Tidak, mustahil, ini kekuatan para wali. Ia terjatuh, menabrak dupa dan pingsan. Fajar menyingsing perlahan. Kabut menipis, meninggalkan aroma tanah basah dan udara baru yang segar. Langgar bambu masih berdiri, tak tersentuh sedikit pun. Kakek Rahman duduk di serambi, wajahnya teduh. Di sampingnya, Nenek Salmah memegang cangkir air hangat sambil menatap sungai. "Semalam seperti mimpi, Kanda," katanya lirih. "Apakah semua itu nyata?" Kakek Rahman menatap mata istrinya dengan lembut. "Nyata, Salmah. Tapi tidak semua yang nyata bisa dilihat oleh mata. Ada yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang beriman." Ia memandang ke arah kampung, di mana beberapa warga mulai keluar rumah dengan wajah ketakutan. Mereka menemukan para dukun terbaring lemah, sebagian mengigau menyebut nama kakek Rahman berulang-ulang. Sejak pagi itu, kabut di kampung gelap tak lagi sepekat dulu. Suara gamelan mistik yang biasa terdengar di malam hari pun lenyap tanpa jejak. Namun kakek Rahman tahu, ini belum berakhir. Karena kegelapan yang kalah tak akan pergi begitu saja. Ia hanya menunggu saat untuk bangkit kembali. Pagi itu, udara terasa berbeda di kampung gelap. Kabut yang biasanya menyelimuti desa hingga siang kini menipis cepat, digantikan sinar matahari yang hangat menyusup di antara pepohonan.
Burung-burung yang lama tak terdengar kini berkicau pelan, seakan membawa kabar baru bagi kampung yang lama hidup dalam bayangan. Di tepi sungai, langgar bambu kecil milik kakek Rahman tampak bersih dan tenang. Asap tipis dari tungku dapur nenek Salma mengepul lembut, membawa aroma wangi daun pandan dan kopi hitam. Segalanya tampak biasa, tetapi bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang terasa suci di udara. Menjelang duha, seorang anak kecil datang perlahan ke langgar itu. Namanya Samsul, usia 9 tahun, anak yatim dari kampung sebelah. Ia berdiri canggung di depan pintu, menatap ke dalam dengan rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Kakek Rahman tersenyum lembut. "Masuklah, nak. Tak perlu takut. Tempat ini rumah bagi siapapun yang ingin belajar." Samsul menunduk. Saya mau belajar ngaji, Kek. Tapi ibu bilang, jangan dekat-dekat tempat ini. Katanya nanti arwah penjaga kampung marah." Kakek Rahman hanya tersenyum tipis. "Kalau arwah itu marah, biarlah Allah yang menenangkannya. Mari duduk, nak. Bismillah dulu." Suara lembut itu seolah menenangkan seluruh alam. Samsul pun duduk, dan mulai mengeja huruf hijaiyah dengan suara kecil namun bergetar semangat. Dari jendela, cahaya matahari masuk, jatuh tepat di atas mushaf tua yang terbuka di hadapan mereka. Nenek Salmah menatap dari dapur sambil tersenyum. Akhirnya ada juga satu anak yang datang, bisiknya lirih. Hari demi hari berlalu. Setelah Samsul, muncul dua anak lain. Lalu satu keluarga muda, lalu seorang lelaki tua yang dulu sempat mencaci mereka dari kejauhan. Semula mereka datang hanya untuk melihat, tapi entah mengapa, setiap kali mendengar suara kakek Rahman membaca ayat suci, hati mereka terasa sejuk. Langgar itu kini tak lagi sepi. Setiap sore, suara anak-anak mengaji menggema di kampung, menyatu dengan desir angin dan gemericik air sungai. Warga yang lewat sering berhenti sejenak tanpa sadar, hanya untuk mendengarkan. Namun tidak semua senang. Di rumah panggung besar di ujung kampung, Mbah Jantur terbaring lemah sejak malam ritual gagal itu. Tubuhnya dingin seperti batu, suaranya parau. Tapi mata tuanya masih menyala penuh dendam. Dia mengusik keseimbangan. "Cahaya itu akan membakar semua yang kita bangun selama puluhan tahun," desisnya. Seorang dukun muda di sampingnya menunduk. "Tapi Mbah, kekuatan kita sudah tak sama. Sejak malam itu, penunggu hutan tak lagi datang. Bahkan makam keramat tak lagi terasa angker." Mbah Jantur menggertakkan gigi. "Kalau makhluk halus tak mau membantu, kita akan gunakan cara manusia. Kumpulkan orang-orang yang masih setia pada kita. Malam Jumat, kita akan datang ke langgar itu." Sementara itu, di langgar kecil, kakek Rahman selesai memimpin doa bersama. Cahaya matahari sore menyorot wajah-wajah warga yang mulai lembut, penuh penyesalan dan harapan baru. Mereka duduk melingkar, beberapa bahkan meneteskan air mata tanpa sadar. Salah satu lelaki Parubaya, Pak Sarmo, bersuara lirih. "Kakek, maafkan kami. Dulu kami semua menuduh kakek membawa sial ke kampung ini. Tapi sejak langgar berdiri, sawah saya tak lagi gagal panen. Air sumur jernih lagi. Bahkan anak saya sembuh dari demam aneh yang berbulan-bulan tak hilang." Kakek Rahman tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Semua bukan karena saya, Nak Sarmo. Itu karena Allah menghendaki kampung ini kembali bersih dari syirik dan rasa takut. Selama kita bertawakal, tak ada yang perlu ditakuti." Langit sore memerah. Suara burung pulang ke sarang. Namun di balik ketenangan itu, angin dingin berembus dari arah hutan. Kabut tipis mulai merayap lagi di antara pohon bambu. Dan di kejauhan, suara gong kecil terdengar berdentang pelan. Suara yang sudah lama tak terdengar sejak kekalahan para dukun. Kakek Rahman menatap ke arah itu, matanya tajam tapi damai. "Salmah," ucapnya lirih. "Iya, Kanda. Badai belum selesai. Mereka akan datang lagi. Tapi kali ini, bukan makhluk halus yang menyerang.
melainkan hati manusia yang belum bisa menerima kebenaran. Nenek Salma menunduk, menggenggam tasbihnya erat-erat. Kalau begitu, biarlah cahaya yang melawan mereka, bukan amarah. Kakek Rahman mengangguk, lalu berdiri. Suara azan maghrib menggema dari mulutnya, merambat di udara dan bergema di seluruh kampung. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kampung gelap, seluruh warga berhenti dari aktivitasnya dan mendengarkan azan itu dalam diam. Beberapa orang yang masih bimbang mulai melangkah menuju langgar, dengan langkah ragu namun penuh getaran di dada. Cahaya kecil mulai tumbuh. Sebuah benih yang kelak akan menelan seluruh kegelapan kampung itu. Namun dari arah hutan, sebuah mata merah tampak berkilat di balik kabut, mengawasi mereka diam-diam. Angin malam berembus pelan melewati hutan di pinggiran kampung gelap. Bulan tampak bulat sempurna, tapi sinarnya tertutup awan tebal seperti kabut arwah yang menunggu perintah. Suara gong kecil berdentang pelan dari kejauhan, berulang-ulang, semakin lama semakin cepat. Pertanda sesuatu sedang dipanggil. Di dalam rumah besar di ujung kampung, Mbah Jantur duduk bersila di depan tungku dupa hitam. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya penuh bara kebencian. Di sekelilingnya, 7 dukun muda telah berkumpul. Mereka membawa benda-benda aneh, kepala ayam hitam, kendi tanah liat, dan kain kafan yang diambil dari kuburan tua. Mbah Jantur berbicara pelan, namun suaranya serak seperti logam bergesek di batu. Malam ini, kita hancurkan cahaya yang mereka bawa. Langgar itu harus roboh, agar kampung ini kembali tenang. Kalau kita kalah, semua ilmu akan sirna. Seorang dukun muda menelan ludah. Tapi, Mbah, kekuatan mereka bukan sembarangan. Kami dengar kakek itu mantan ulama besar di pesantren Gunung Sepuh. Ilmunya tinggi. Mbah Jantur menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi dari warisan leluhur. Kau takut? Atau kau ingin arwah penjaga memakan jiwamu? Dukun itu segera tunduk. Saya siap, Mbah. Mbah Jantur menancapkan tongkat kayu hitam ke tanah, lalu mulai membaca mantra. Dari tanah di bawah rumah itu, asap hitam merayap keluar. Suara tawa perempuan terdengar lirih dari bawah bumi. Tiba-tiba, seluruh lampu minyak padam, hanya api dupa yang menyala merah darah. Mbah Jantur tersenyum tipis. Waktu sudah tiba. Mereka sudah datang. Di langgar kecil di tepi sungai, kakek Rahman baru saja selesai sholat Isya. Langgar itu kini terang benderang, penuh cahaya lampu minyak. Beberapa warga masih duduk, berzikir bersama. Samsul yang kecil terlihat mengantuk, bersandar di pangkuan nenek Salmah. Namun malam itu, hati kakek Rahman terasa berat. Udara di sekelilingnya berubah aneh. Burung-burung malam berhenti bersuara. Angin membawa aroma busuk seperti bangkai terbakar. Nenek Salmah memandang ke arah jendela. Kenapa angin malam ini berbau kematian, Kanda? Kakek Rahman berdiri perlahan, menatap keluar. Karena setan sedang dikirim untuk menakut-nakuti kita. Dari arah hutan, kabut tebal datang menyelimuti langgar. Bersamanya terdengar suara tawa, jerit, dan tangisan bayi bercampur jadi satu. Langgar kecil itu mulai bergetar, tanah di sekitarnya bergolak seperti sedang bernapas. Warga yang masih di dalam mulai ketakutan. Pak kakek, apa yang terjadi? Langgar kita bergetar. Kakek Rahman mengangkat tangannya. Tenanglah. Ini bukan gempa, tapi gangguan dari mereka yang ingin menakuti kita. Pegang tasbih kalian, sebut nama Allah, jangan berhenti. Suara zikir mulai terdengar, bergetar namun tulus. Allahu, Allahu, Allahu Akbar. Namun dari luar, suara-suara itu makin keras. Bayangan hitam setinggi pohon kelapa muncul, menyeret rantai dari api. Di belakangnya, muncul sosok-sosok tanpa wajah, roh-roh yang dipanggil Mbah Jantur dan para dukun. Langgar itu kini dikepung oleh kegelapan. Mbah Jantur berdiri di antara kabut, menancapkan tongkatnya ke tanah.
Aku memberi kalian izin. Masuk. Hancurkan mereka. Roh-roh hitam itu menjerit dan menerobos dinding bambu langgar seperti badai hitam. Anak-anak menangis. Beberapa warga terjatuh pingsan. Tapi kakek Rahman tetap berdiri tegak di tengah-tengah, wajahnya teduh, tak gentar sedikit pun. Ia membuka Al-Quran, suaranya keras, menggema ke seluruh penjuru kampung. Ayat Kursi. Alhu el-ilha'il huwa al-ayyul qaim. Begitu ayat itu dibacakan, cahaya putih menyilaukan keluar dari langgar. Makhluk-makhluk hitam itu menjerit keras, sebagian terbakar, sebagian terurai menjadi debu. Namun setiap kali satu makhluk lenyap, Mbah Jantur memukul tongkatnya ke tanah, dan yang lain muncul menggantikan. Kakek Rahman tetap tenang. Ia menatap langit, air matanya menetes. Ya Allah, lindungilah hamba dan umat kampung ini dari tipu daya setan dan manusia. Dari langit, angin besar turun. Kabut terbelah dua. Petir menyambar tepat di depan langgar, menghantam tanah dan menyalakan api besar yang berputar seperti pusaran cahaya. Mbah Jantur terpental, tubuhnya terbakar sebagian. Ia berteriak keras, tapi suara zikir dari langgar menenggelamkan segalanya. Ketika fajar tiba, kampung itu sunyi. Langgar masih berdiri utuh. Namun di halaman depan, 7 dukun muda terbaring tak bernyawa, tubuh mereka hangus dan menghitam. Mbah Jantur ditemukan pingsan, matanya kosong, lidahnya keluh, seolah jiwanya terikat di antara dunia dan neraka. Warga yang melihat kejadian itu menangis ketakutan. Namun kakek Rahman hanya memejamkan mata, mengucap syukur pelan. Yang kalah bukan manusia, tapi kesombongan. Dan yang menang bukan aku, tapi kalam Allah. Ia menatap langit yang mulai merah muda. Kabut sudah hilang seluruhnya. Burung-burung kembali bernyanyi. Di sisi langgar, Nenek Salma membasuh wajah Samsul yang masih tidur nyenyak. Apakah sudah berakhir, Kanda? Kakek Rahman tersenyum lembut. Tidak sepenuhnya, Salma. Tapi malam ini, darah yang tumpah menjadi saksi bahwa cahaya akan selalu menang atas gelap. Tak lama lagi, mereka akan sadar. Di kejauhan, azan subuh berkumandang, suara yang kini menggema tak hanya dari langgar, tapi juga dari rumah-rumah warga yang mulai membuka jendela dan menghadap kiblat. Kampung gelap mulai berubah. Namun di balik pohon besar di ujung hutan, sepasang mata merah masih memandangi langgar itu dengan penuh amarah. Pertarungan mungkin sudah reda, tapi kegelapan belum sepenuhnya padam. Pagi itu, kabut benar-benar menghilang dari kampung gelap. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, sinar matahari jatuh terang ke tanah tanpa tersaring oleh hawa hitam yang selama ini menggantung di udara. Embun di ujung daun berkilau indah, burung-burung berkicau riang, dan suara gemericik sungai terdengar begitu jernih. Seolah bumi sendiri sedang bertasbih. Namun di tengah keindahan itu, wajah-wajah warga kampung justru penuh duka dan ketakutan. 7 dukun muda ditemukan tewas mengenaskan di halaman langgar, tubuh mereka hangus tanpa api. Mbah Jantur, sang pemimpin para dukun, tergeletak lemah di depan rumahnya. Matanya kosong menatap langit, bibirnya terus bergetar menyebut nama yang sama. Rahman. Rahman. Siang harinya, para warga berkumpul di balai bambu dekat sungai. Tak ada yang berbicara. Hanya terdengar bisikan takut di antara mereka. Akhirnya, Pak Sarmo berdiri, menatap ke arah langgar yang masih berdiri tegak di kejauhan. Saudara-saudara, sudah cukup. Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Kakek Rahman bukan orang jahat. Justru karena doa beliau, kita semua masih hidup. Beberapa orang mengangguk pelan. Yang lain menunduk, malu mengingat segala makian dan tuduhan yang dulu mereka lontarkan kepada pasangan tua itu. Tapi, bagaimana dengan Mbah Jantur? Tanya salah seorang warga. Pak Sarmo menarik napas panjang. Biarlah beliau dengan dosanya sendiri. Aku tadi melihatnya menatap langit sambil menangis. Mungkin hatinya pun mulai tersentuh. Menjelang sore,
rombongan warga berjalan menuju langgar. Mereka membawa air, beras, bunga, dan tikar sebagai tanda damai. Langgar itu kini tampak begitu damai, dengan suara anak-anak mengaji di dalamnya. Ketika kakek Rahman keluar, warga serentak menunduk. Beberapa langsung bersimpuh, menangis tanpa bisa berkata apa-apa. Pak Sarmo maju pelan dan berkata, "Kakek, kami semua datang bukan untuk meminta tolong, tapi untuk meminta maaf. Kami telah buta, telah menuduh kakek sebagai sumber malapetaka, padahal justru kakek yang menyelamatkan kami dari kegelapan kami sendiri." Air mata menetes di pipi para lelaki tua yang biasanya keras dan kasar. Nenek Salma hanya bisa menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, lalu berucap lembut, "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nak. Semua ini sudah digariskan. Allah menurunkan ujian agar kita sama-sama belajar apa arti cahaya di dalam hati." Kakek Rahman menepuk bahu Pak Sarmo, suaranya pelan tapi tegas. "Kampung ini bukan kampung gelap lagi. Mulai hari ini, kita bangun bersama, dengan cahaya iman dan kasih sayang. Tidak ada lagi tempat bagi dukun yang menyesatkan, tidak ada lagi ketakutan pada bayangan." Warga serentak menjawab, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara takbir itu menggema ke seluruh lembah, menembus pepohonan, dan melayang hingga ke puncak hutan tempat arwah-arwah lama bersemayam. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, tidak ada tawa setan yang menjawab dari balik kabut. Hanya kesunyian yang damai. Malam harinya, langgar itu penuh sesak. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak datang membawa sajadah dan Al-Quran. Kakek Rahman memimpin mereka sholat berjamaah. Saat ia mengucap takbir pertama, suara azan dari arah lain tiba-tiba menggema. Suara itu datang dari kejauhan, dari rumah Mbah Jantur. Warga terkejut, menatap ke arah sumber suara. Dan benar, Mbah Jantur yang selama ini dikenal keras kepala kini berdiri dengan pakaian putih lusuh, wajahnya penuh air mata, menyerukan azan dengan suara parau. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Tangisan pecah di seluruh langgar. Banyak yang bersujud sambil menangis, menyesali masa lalu mereka yang penuh kesirikan dan kebencian. Setelah sholat, Mbah Jantur datang tertatih-tatih ke depan kakek Rahman. Lelaki tua itu jatuh bersimpuh, menggenggam kaki kakek Rahman sambil menangis. "Maafkan saya, Kiai, saya buta. Saya telah menyesatkan banyak orang. Saya telah menggadaikan jiwa saya pada makhluk yang menipu." Kakek Rahman menunduk, mengangkat Mbah Jantur, dan memeluknya erat. "Bangkitlah, saudaraku. Tak ada dosa yang tak bisa diampuni selama kau mau kembali padanya. Gelap hanya akan kalah jika kita menyalakan cahaya." Warga menyaksikan pemandangan itu dengan haru. Langgar yang dulu dihindari kini menjadi tempat semua hati bersatu. Sejak malam itu, kampung gelap berubah nama. Orang-orang mulai menyebutnya Kampung Nur Hidayah, kampung yang disinari cahaya petunjuk. Setiap malam, suara azan dan bacaan Al-Quran menggema dari langgar kecil di tepi sungai, menggantikan bunyi gong gaib yang dulu menakutkan. Dan di tengah langgar itu, kakek Rahman selalu duduk setelah Isya, menatap cahaya lampu minyak sambil berbisik. Cahaya akan selalu menang, bila hati tak padam oleh benci. Namun jauh di hutan sana, di antara akar-akar tua dan batu nisan berlumut, masih terdengar suara lirih. "Kami belum selesai." Sebuah janji dari kegelapan yang belum sepenuhnya mati. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam pertobatan itu. Kampung gelap tak lagi pantas disebut demikian. Kini orang-orang menyebutnya Kampung Nur Hidayah. Tempat di mana kabut tak lagi turun, dan udara selalu membawa aroma tanah basah bercampur harum kayu bakar dan doa. Setiap fajar, suara azan menggema dari langgar kecil di tepi sungai. Anak-anak berlarian menuju tempat wudhu, para lelaki membawa sajadah, dan para ibu menyiapkan sarapan sambil bersenandung pelan dengan hati yang tenang. Di antara mereka, kakek Rahman dan nenek Salmah duduk di serambi langgar, menatap pemandangan yang dulu hanya bisa mereka bayangkan. Tak ada lagi makian, tak ada lagi tatapan curiga, yang tersisa hanya senyum dan salam.
Namun hari itu berbeda. Langit begitu cerah, dan warga berkumpul di tengah lapangan besar di jantung kampung. Di sanalah, di atas tanah yang dulunya dipakai untuk ritual para dukun, mereka akan membangun masjid jami pertama di kampung itu. Batu pertama dipegang oleh kakek Rahman sendiri. Warga berdiri mengelilinginya, wajah-wajah penuh haru dan syukur. Mbah Jantur, yang kini telah berubah total, berdiri di sampingnya dengan pakaian putih sederhana dan sorban lusuh di pundaknya. Air matanya jatuh sebelum ia sempat berbicara. Tanah ini dulu kubur kesombongan dan ketakutan, ucapnya pelan. Tapi hari ini, di atasnya akan berdiri rumah Allah. Aku bersaksi, tidak ada yang lebih berkuasa darinya. Semoga batu ini menandai awal yang baru. Kakek Rahman tersenyum, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita tegakkan masjid ini untuk generasi setelah kita. Sorak takbir menggema dari seluruh penjuru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu bergema sampai ke hutan, mengguncang pepohonan tua yang dulu menjadi sarang roh-roh jahat. Daun-daun bergetar, dan dari celah batang yang retak, keluar asap hitam tipis. Sisa-sisa kegelapan yang menjerit seolah terbakar oleh cahaya iman. Sungai di dekat langgar beriak pelan, seolah ikut menyambut kedamaian baru. Seekor bangau putih melintas di langit, menandai hari itu dengan keindahan yang tak pernah terlihat di kampung tersebut. Pembangunan masjid berlangsung selama 40 hari. Selama itu pula, tak ada gangguan, tak ada kabut, tak ada mimpi buruk. Anak-anak yang dulu sering sakit kini sehat, hasil panen melimpah, dan air sumur menjadi jernih hingga dasar. Setiap malam Jumat, warga berkumpul membaca Yasin bersama. Suara bacaan mereka menembus langit, menggema lembut di udara malam yang kini suci. Hingga akhirnya, pada hari ke-41, masjid itu berdiri megah. Tidak besar, tapi indah dalam kesederhanaannya. Dindingnya dari batu kali, tiangnya dari kayu jati, atapnya berlapis sirap, dan di puncaknya berdiri bulan sabit perak kecil yang memantulkan cahaya matahari pagi. Di depan masjid itu, sebuah papan bertuliskan, Masjid Jami, Nur Hidayah. Cahaya Allah tak akan padam, walau seluruh gelap bersekutu untuk memadamkannya. Hari peresmian tiba. Warga berkumpul sejak subuh, berpakaian terbaik mereka. Kakek Rahman naik ke mimbar kayu sederhana yang dibangun di dalam masjid baru itu. Suara adzan berkumandang, merdu dan jernih, membuat siapapun yang mendengarnya tak kuasa menahan air mata. Setelah sholat berjamaah, kakek Rahman berdiri, memandang wajah-wajah penuh harapan di hadapannya. Anak-anakku, katanya dengan suara lembut namun bergetar. Dulu tempat ini diselimuti kegelapan, bukan karena makhluk halus, tapi karena hati manusia yang lupa pada Allah. Dan lihatlah kini, ketika hati kita kembali tunduk, seluruh alam ikut bersujud bersama kita. Ingatlah, selama cahaya iman terjaga di dada, setan tak akan pernah punya tempat untuk bernafas. Suasana hening. Beberapa warga menangis terseduh-seduh, termasuk Mbah Jantur yang kini duduk di barisan paling depan. Kakek Rahman menatap langit biru. Masjid ini bukan milikku, bukan milik siapapun di antara kita. Masjid ini milik Allah, dan tugas kita hanyalah menjaganya, bukan dengan tenaga, tapi dengan hati yang bersih dan saling mencintai. Takbir menggema sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malamnya, setelah semua warga pulang, kakek Rahman duduk di serambi masjid, memandangi bulan purnama yang menggantung di langit. Nenek Salmah datang membawa air hangat dan tersenyum lembut. Semua sudah selesai, Kanda. Kampung ini telah kembali hidup, katanya. Kakek Rahman mengangguk pelan. Alhamdulillah. Tapi perjuangan belum selesai, Salmah. Setiap generasi akan diuji dengan gelapnya sendiri. Kita hanya menanam cahaya untuk mereka. Nenek Salmah menatapnya penuh kasih. Dan cahaya itu akan selalu ada, selama ada orang yang mau menghidupkan doa. Mereka berdua menatap ke arah masjid yang bercahaya lembut di bawah sinar bulan.
Dari dalam, samar-samar terdengar suara anak-anak mengaji, seolah gema masa depan yang menjanjikan. Angin berhembus pelan membawa aroma melati. Lembah itu kini damai, sepenuhnya milik cahaya. Namun di jauh, di balik hutan yang mulai jarang dikunjungi, sebuah batu nisan tua bergetar pelan. Seakan masih ada sisa dendam yang berusaha bangkit. Namun kali ini, tak ada ruang bagi gelap untuk tumbuh lagi. Kampung gelap telah tiada. Yang tersisa hanyalah kampung Nur Hidayah. Tanah tempat iman tumbuh dari luka. Dan cahaya abadi tak lagi bisa padam. Tahun demi tahun berlalu. Masjid Jami, Nur Hidayah kini berdiri megah di tengah kampung, dikelilingi pepohonan rindang dan suara anak-anak yang setiap sore belajar mengaji. Tak ada lagi kabut misterius, tak ada lagi bisikan gaib, yang ada hanyalah kedamaian yang mengalir bersama adzan setiap waktu. Kakek Rahman dan Nenek Salmah kini telah menua. Langkah mereka semakin pelan, tapi senyuman mereka tak pernah pudar. Setiap pagi, mereka duduk di serambi masjid, menatap para santri kecil yang mengaji dengan suara riang. Hingga suatu malam Jumat, setelah tadarus bersama, kakek Rahman tersenyum pada istrinya. "Salmah," katanya lembut, "jika esok aku tak lagi bangun, jangan bersedih. Aku hanya pulang lebih dulu." Nenek Salmah menggenggam tangannya erat, air mata menetes tanpa suara. Pagi harinya, suara adzan subuh menggema, dan kakek Rahman tidak lagi menjawabnya. Ia telah pergi dalam sujud terakhirnya, dengan wajah tersenyum, di tempat yang paling ia cintai, masjid yang ia dirikan sendiri. Beberapa bulan kemudian, Nenek Salmah menyusul ke pangkuan Sang Pencipta. Mereka dimakamkan berdampingan di samping masjid, di bawah pohon sawo yang rimbun. Setiap malam Jumat, warga menyalakan pelita di makam mereka. Dan konon, bila malam sangat sunyi, kadang terdengar sayup-sayup suara azan dari arah Langgar Lama di tepi sungai. Suara lembut yang menenangkan, seolah kakek Rahman masih memanggil umatnya untuk sholat. Kampung itu kini hidup dalam cahaya. Dan kisah dua orang tua yang menantang kegelapan dengan iman terus diceritakan dari generasi ke generasi. Karena cahaya sejati tak akan pernah padam. Ia hanya berpindah dari hati ke hati, dari sujud ke sujud, dari doa ke doa.